Jangankan untuk menindaklanjuti masalah polemik nasab, untuk membongkar nasab mereka, untuk mendiskusikan nasab mereka secara terbuka, untuk mengkanter kata-kata dari Ba'alawi, itu saja PBNU tidak berani. Yai Ma'ruf Amin ya, yang dibilang seperti binatang pun tidak berani kan dari PBNU kemudian mengkanter. Kemudian ada cerita-cerita khurafat yang dibangun, PBNU juga tidak pernah berani mengkanter. Inilah yang kemudian membuat kami sebagai warga Nahdien Akar Rumput muncul ketidakpercayaan terhadap PBNU. Oh, ternyata PBNU sudah lemah sekarang ini, kan gitu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma'badah. Sahabat Arnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, karena instruksi dari PBNU yang seakan-akan dipaksakan, seakan-akan mendapat tekanan, seakan-akan PBNU sedang dalam setiran orang lain, ya, disetir kelompok lain, akhirnya dari warga Nahdien Akar Rumput yang seharusnya tidak ikut ngomong jadi berani ikut ngomong. Kenapa saya katakan demikian? Karena instruksi itu sebenarnya kan ditujukan PBNU untuk pengurus PJNU agar bisa memberitahu kepada MWJNPJ yang dipimpinnya. Akan tetapi justru bukan demikian yang ada, di mana apa yang sudah menjadi keputusan dari PBNU justru dianggap remeh-temeh, justru dianggap NU itu kayak nggak berkelas gitu loh. NU nggak punya keramat lagi. Karena apa? Karena ketika itu disampaikan kepada pimpinan-pimpinan di MWJ, ternyata pimpinan-pimpinan di MWJ tidak serta-merta kemudian mengindahkan, menghormati, iya, akan tapi untuk menindaklanjuti tidak. Sekali lagi ya, untuk menindaklanjuti daripada instruksi tersebut tidak sama sekali. Inilah kebijakan-kebijakan daripada ketua-ketua di MWJNU, yang mana ketua-ketua di MWJNU ini tahu kalau apa yang disampaikan, apa yang diinstruksikan itu tidak benar. Apa yang dilakukan orang-orang sehingga PWI Laskar Sabillah terbentuk, itu juga berangkat dari keresahan. Keresahan di mana melihat PBNU soal polemik nasab yang sama sekali tidak bergeming. Bahkan ada pemikiran atau cenderung membela klan Ba'alawi. Selidik punya selidik, ternyata ada salah satu dari pengurus PBNU yang memang mempunyai keluarga Ba'alawi atau mempunyai menantu Ba'alawi. Konon katanya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya dari keresahan tadilah muncullah yang namanya wacana untuk menjaga negeri ini. Karena apa? Karena kita mencari track record ya. Track record dari Rois Am PBNU, yaitu Mbah Yai Miftahul Akhyar, nyuwun ngapunten Mbah Yai. Akhirnya dicari-cari, oh ternyata Mbah Yai Miftahul Akhyar pernah mengeluarkan statement bahwa negara ini diuntungkan oleh FPI. Loh kok iso? Bukankah FPI adalah organisasi yang dipimpin oleh Rizik Syihab, yang mana Rizik Syihab pernah mengatakan Gus Dur buta mata buta hati? Bukankah FPI ini yang selalu memusuhi Banser dan Ansor? Masih ingat kejadian ketika ada sahabat Banser yang membakar bendera HTI, yang diframing sebagai membakar bendera Tauhid waktu itu? Miris. Monggo diingat-ingat lagi yang mungkin lupa ini. Terus kemudian Mbah, ini jujur kami sampaikan, andai kata dari PBNU tegas soal isu nasab ini ya, kemudian PBNU pasang badan ya, demi keutuhan negeri ini, demi kondusivitas negeri ini, PBNU pasang badan dengan adanya
makam-makam yang dipalsukan, sejarah yang dipalsukan, bahkan jatman dirampok sekalipun lah ibaratnya ya, itu pun tidak ada tindakan yang tegas dari PBNU. Sudah sekian banyak bukti-bukti yang ada, akan tapi tidak ada usaha PBNU yang kemudian untuk mencari tahu bagaimana kelanjutannya, terus kemudian menindaklanjuti. Jangankan untuk menindaklanjuti masalah polemik nasab, untuk membongkar nasab mereka, untuk mendiskusikan nasab mereka secara terbuka, untuk mengkanter kata-kata dari Pak Alawi, itu saja PBNU tidak berani. Pak Yai Ma'ruf Amin ya, yang dibilang seperti binatang pun tidak berani kan dari PBNU kemudian mengkanter. Kemudian ada cerita-cerita khurafat yang dibangun, PBNU juga tidak pernah berani mengkanter. Inilah yang kemudian membuat kami sebagai warga Nahdien Akar Rumput muncul ketidakpercayaan terhadap PBNU. Oh, ternyata PBNU sudah lemah sekarang ini, kan gitu Mbak. Ya mohon maaf sekali Mbak Yai. Kami bicara sebagai warga Nahdien, bukan sebagai anggota PWI. Kami bicara sebagai warga Nahdien yang selama ini merasa resah. Bagaimana ketika kebohongan demi kebohongan yang terus mereka lancarkan, ketika terus PBNU tidak meluruskan. Bagaimana nasib anak-anak cucu kami? Bagaimana nasib generasi bangsa ini 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun ke depan? Hancur Mbah. Apa jenengan pernah berpikir sampai ke situ? Kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan pribadi, kesampingkan dulu kepentingan-kepentingan kelompok. Mari kita berpikir dengan jernih. Kalau dulu FPI yang sudah nyata-nyata bertentangan ideologinya dengan Pancasila, panjenengan berani tegak mengatakan bahwa negara ini diuntungkan dengan adanya FPI, kenapa saat ini ketika PWI Laskar Sabilillah yang nyata-nyata ya mendukung dan bersinergi dengan pemerintah menjaga negeri ini dari kepalsuan-kepalsuan yang ditimbulkan Pak Alawi, selaras dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 45, menjaga marwah-marwah para ulama yang selama ini diinjak-injak oleh kaum Pak Alawi. Kenapa jenengan tidak berani untuk berdiri tegak membela PWI, bahkan cenderung panjenengan ya itu justru seakan-akan memojokkan PWI Laskar Sabilillah yang benar-benar ingin berjuang untuk negeri ini. Kami masih ingat Mbah, apa yang selalu kita gaungkan, apa yang selalu kami gaungkan di setiap diklat, di setiap pelatihan NKRI harga mati. Inilah Mbah, wujud dan bukti nyata pergerakan kami ini adalah untuk menjaga NKRI harga mati. Kami tidak ingin anak cucu kami teracuni oleh doktrin-doktrin Pak Alawi, sehingga nanti sejarah-sejarah dipalsukan dan anak kami hanya tahu tentang sejarah-sejarah yang sudah dipalsukan tanpa mengetahui sejarah kebenarannya. Mohon maaf ketika saya ada kelatih duko Mbah. Ini semuanya bentuk rasa sayang kami terhadap NU, karena NU adalah rumah kita bersama. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.